Iya, semangat ya. Iya, ya apalagi kalau bukan semangat ya yang harus ditampilkan, apalagi seorang pendidik, seorang orang tua, wah, apalagi orang tua. Jadi posisi posisi Nobel, posisi mulia ini sebenarnya pertama orang tua, baru guru. Jadi lebih keren orang tua sebenarnya. Jadi ini poin-poin awal yang perlu saya sampaikan. Kita juga sering uh, pernah mendengar yang lagu sejak kecilku diasuh oleh ayah ibu dan seterusnya. Betapa anak-anak itu mendapatkan sebuah bentuk kasih sayang yang luar biasa, dan kasih sayang tidak sekadar dipenuhi haknya secara fisik, tapi juga hak-hak mereka, hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, berekspresi. Jadi jangan dikira anak-anak kita ini sudah cukup nurut berarti haknya sudah. Tidak, itu justru malah kewajiban, malah kita meminta kewajiban dari dia, haknya malah belum. Nah, ini penting, apalagi di saat-saat yang kita tahu saat ini pandemi COVID. Mau kemana kita? Mau diem aja terus nggak ngapa-ngapain, terus mau tidur aja, nggak kerja, nggak masak, ya nggak apa, nggak bisa. Kita secara alami pasti nanti akan menemukan titik keseimbangan. Apa itu? Ya seperti virus-virus yang sudah pernah terjadi yang lalu, cacar, sapu, burung, macam-macam, TBC, macam-macam, itu nanti kita akan secara alami bisa mengantisipasi. Jadi itu kita serahkan pada ahlinya, kita bagian yang nurut ya, nurut dengan yang ahli. Jadi jangan ngarang-ngarang sendiri, coba biarkan aja anak-anak nggak usah belajar, biarkan alami, yang penting kasih sayang. Justru nggak kasih sayang itu, membiarkan alami seperti itu. Jadi ini kalau kita bicara di hasil survei itu, sebenarnya prinsip prinsip ini, sebelum kita ngomong kreativitas detail-detailnya, prinsip bahwa orang tua itu adalah pendidik yang paling mulia. Karena apa? Tantangannya berat. Karena apa? Tantangannya harus mengintegrasikan antara dia punya keyakinan, punya agama, punya akidah, ya, percaya pada Tuhan, percaya pada Allah, itu harus dikaitkan dengan keseharian, kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting pertama ditekankan buat anak-anak kita, yaitu akidah, keyakinan bahwa dia tidak ada apa-apanya kecuali ada yang menggerakkan. Yang paling besarnya itu. Yang kedua, kita tahu bahwa anak-anak itu akan mengikuti apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita katakan. Jadi akhlak akhlak ini penting sekali. Akhlak dalam bentuk yang memang kita contohkan sehari-hari. Jadi kedisiplinan, kemudian kita ngomong merapikan sendal, taruh pada tempatnya, orang tuanya juga begitu. Kemudian waktunya harus cuci tangan, ya cuci tangan. Waktunya mandi, ya mandi. Jadi itu yang akan diikuti oleh anak-anak. Nah, iya, ini yang awal-awal yang harus kita pahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya kasih sayang. Jadi jangan-jangan kita sebagai orang tua di rumah, konteks kasih sayang ini terbatas pada kasih sayang dalam konteks bahwa dia diberi sesuatu, dia dilindungi dari hujan dan panas, kalau sakit diobati. Ya maaf, misalnya kita pelihara hewan, ya mirip-mirip begitu kan. Bahkan hewan pun disentuh-sentuh, disayang-sayang. Nah, ini pernahkah atau rutinkah kita melakukan bentuk sentuhan kasih sayang dengan anak-anak kita, apalagi di usia dini? Jadi bukan dalam konteks
kita menyentuh kepalanya karena dia misalnya, ini anak mama hebat ini. Disentuh ketika memang sesuai dengan maunya orang tua. Ketika anaknya nurut baru tapi pas nggak nurut, tangan keluar kan, tangan jari, nah seperti ini. Kasih sayang, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita tahu bahwa sekolah pendidikan yang efektif itu adalah komunikasinya jelas. Komunikasi itu jelas, jadi memberikan kepastian. Jadi komunikasinya efektif. Jadi mengatakan pada sayang, hari ini kita nggak nonton TV. Hari ini kita mau main ini. Nggak mau. Nanti boleh di stage ya. Ayo kita balapan. Siapa yang jagoan, kita pindah ke sana, tapi jalannya mundur sambil duduk. Hal-hal yang begini itu bisa kita lakukan. Jadi tidak berhenti pada menyuruh, kemudian ketika anaknya nggak nurut, marah. Itu komunikasi nggak efektif. Udah makan belum? Udah sholat belum? Nah, ada semacam list pertanyaan. Sudah makan belum? Sudah ini belum? Bagian ketika dia melakukan sesuatu yang lucu, biasa saja, nggak ada pujian. Ketika dia melakukan sesuatu yang berbeda dan tidak pada konteks listnya orang tua, misalnya menutup pintu dan sebagainya, jarang kita memuji ketika anak itu menutup pintu. Padahal anak itu menutup pintu pasti punya konsep besar. Bisa saja supaya kucing nggak masuk ngambil ikan misalnya, atau angin, atau apalagi yang membuat kita yang di dalam semuanya juga tenang. Nah, ini diperlukan komunikasi yang efektif. Dan tentunya yang kelima, ini yang bagian yang akan kita bicarakan. Setelah akidahnya bagus, diyakinkan bahwa dia itu harus bersyukur macam-macam, dikasih contoh akhlak yang baik, kemudian komunikasinya efektif, kemudian ada sentuhan kasih sayang. Dan yang kelima, ya mereka harus dibangun kegembiraannya, kreativitasnya dibangun. Karena jangan-jangan kita terkejut begitu SMA, anak ini kok ternyata gini ya, saya kok nggak tahu ya. Bukan nggak tahu, tapi ketika usia dini tidak diamati, tidak berinteraksi, tidak total. Ya, hari ini di IG saya bikin quotation bahwa mendidik itu perlu perhatian, hati-hati, dan sepenuh hati. Itu seperti itu. Iya, dan dengan kerendah hatian tentunya. Karena tidak bisa kita mendidik anak-anak kita itu dengan tinggi hati. Istilahnya, ayah itu tahu nggak lulusan mana? Tahu nggak? Nah, ini lucu. Ayah bertanya pada anaknya lulusan mana, kan lucu. Jadi jangan sampai kita menjadi aneh. Sering itu anak orang dewasa itu, aduh ini anaknya siapa sih, padahal anaknya sendiri kan. Ya itu jadi penting sekali seperti itu. Nah, mengenai apa yang disurveikan bahwa banyak yang mengeluh, aduh susah, sebenarnya bukan susah di tugasnya sebenarnya, tetapi mau nggak kita membuka hati, mau nggak kita menurunkan tensi kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, maukah kita mencoba mulai membuka diri untuk berani mencoba hal-hal yang baru? Kenapa? Karena pandemi ini hikmahnya itu menantang kita memunculkan hal-hal baru, antisipasi baru. Tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Jadi nggak bisa. Ini masalah ekspektasi. Ekspektasi kita sebagai orang tua itu harus sama, ya, sama dengan ekspektasi dengan kondisi di rumah. Jadi jangan sampai ekspektasinya ingin anaknya keren seperti ketika belajar di sekolah, tapi posisinya di rumah, ya beda.
Jadi harus disesuaikan. Jadi harus kita sesuaikan polanya. Polanya harus dibuat lebih lebih nyambung gitu. Karena yang penting itu membuat anak senang. Bayangkan, apalagi anak-anak usia dini, mereka bentuk bosannya itu sebenarnya juga nggak bisa diungkapkan. Dan karena nggak bisa diungkapkan, orang tuanya juga bingung. Kamu tuh maunya apa? Loh, sebenarnya pertanyaannya berawal dari orang tua. Orang tua perlu punya semacam patokan-patokan. Misalnya dalam kondisi seperti sekarang, saya akan tidak malu lagi joget misalnya, tidak malu lagi nyanyi-nyanyi walaupun suaranya fals. Saya akan berubah, akan berani berekspresi jadi binatang. Saya tiba-tiba tiba-tiba sapu saya ubah menjadi hai sayang, kita hari ini waktunya sholat, jangan lupa, karena kalau kita lupa, padahal kita udah diberi badan sehat sama Allah, sholat dulu yuk. Sapu ini kita nggak usah beli kan, kita nggak perlu, tinggal dikasih kertas isolasi itu banyak. Saya yakin di tempat yang bahkan nggak ada sinyal internet pun itu ada daun kering juga bisa dipakai begitu. Jadi kita dalam kondisi seperti sekarang ini menyikapi apa-apa yang disampaikan oleh dari sekolah anak-anaknya ini disikapi sebagai sebuah tantangan. Jadi bukan ancaman, bukan sesuatu yang beban, bukan tugas. Karena kalau judulnya ini ada tugas ya Bu, mohon maaf nanti anaknya diajak begini, caranya begini. Nah, gurunya pun itu juga harus bikin program-program yang bisa ditonton. Ya, jadi nggak hanya tertulis di WA, nanti tolong dibuatkan ini, disiapkan alatnya ini, caranya begini. Nggak jelas itu. Jadi tutorialnya kalau perlu video. Sehingga dari gurunya sendiri. Jadi bukan ambil video orang lain terus kayak gini loh Bu, tolong anaknya seperti ini. Enggak. Kalau perlu gurunya sendiri. Sehingga yang saya maksud adalah perubahan mindset menyikapi kondisi sekarang dengan perubahan teknologi komunikasinya. Itu orang tuanya berubah, gurunya juga berubah. Nah, khusus untuk orang tua bahwa gini, saya ngomong gini kan kesannya alah Mas Andi kayak tahu aja ya kan, yang ngalami tiap hari Andi ketemu anak-anak itu. Iya tahu, saya tahu tidak mudah, itu tidak mudah, mengubah mindset tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa, karena selama kita masih bisa melihat, bisa ngomong, badan kita masih sehat, tangan kita masih bisa bergerak begini, betapa kita cuma gitu aja, kok sombong sih, diam aja. Enggak, aku nggak sombong, aku badanku lagi agak sakit, misalnya seperti itu. Ini harus mencoba berubah orang tua. Dia jangan sayang tuh ya, aduh mama dia capek. Jadi isinya teh mengeluh. Jadi kalau kita total berapa sehari itu kita mengeluh dibanding bersyukur, ini harus dievaluasi. Mengevaluasi diri penting sekali. Nah, kalau itu sudah kita ubah, kita udah saya mau total bantu dampingi anak saya, dan jangan pikirkan enak ya, sekarang kita yang jadi ketempuhan, harus gini, harus gitu, dampingin ini, harus nyanyi, harus joget, harus ngeleng-ngeleng, gunting-gunting, gurunya tinggal tenang-tenang aja. Saya yakin ada punya pendapat seperti itu. Tetapi ada. Ya, jadi kita butuh perubahan dengan tadi, hati kita harus kita luluhkan juga, nggak sekadar otak, hati kita juga harus kita luluhkan. Kita sadari bahwa terus mau gimana, kita mau protes apa, atau anaknya mau dibungkus kemudian digosen ke gurunya, kan nggak mungkin.
ketemu juga nggak bisa. Berdiam. Iya, jadi ya sudah, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Dimanapun, mau di kota, di desa, provinsi, kota, kabupaten, kita berubah. Dari zona nyaman. Yang biasanya kita malu-malu, sekarang nggak malu. Untuk pendidikan anak kita. Ya, bukan malu-maluin. Justru yang malu-maluin itu kalau orang tua di saat begini tidak mampu beradaptasi dengan kondisi dan membuat anaknya makin tidak jelas. Muncullah akhirnya Kak Andi, lah gimana anaknya nonton TV terus Kak Andi, itu main gadget terus. Loh, gadget Ada yang main ke Pak Andi, ini gimana nih anak-anak juga Iya. kecanduan gadget katanya di rumah. kecanduan gadget. Padahal sebelumnya juga kecanduan kan, aneh kan? Iya. Jadi sebenarnya kesempatan hari ini, kesempatan pandemi ini adalah kita orang tua punya semacam program baru, kesepakatan. Kalau perlu raker dengan anaknya, dengan ini kalau ngomong gini bukan ibunya aja loh ya, bukan ibunya saja, bapaknya juga. Bapaknya jangan tenang-tenang. Iya, berkolaborasi, ya berkolaborasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Anak-anak itu suka mengeksplor sesuatu. Hari ini rumah harus jadi media belajar semuanya. Rumah harus Setiap sudut, setiap titik yang tadinya ada panci nggak boleh dimainin, boleh dimainin. Yang tadinya ada saringan buat saringan misalnya untuk nyaring santan ya, habis diperes itu ya. Nah, ya sekali-sekali karena kata nggak bisa keluar dan sebagainya, buat nyaring pasir. Nanti bikin pasir di atas kertas putih, kemudian anak-anak bikin gambar pakai jarinya di pasir itu. Pasir tinggal lihat di depan rumah, di pinggir, disaring aja, bisa. Jadi di situ ada ide-ide, sehingga semua media yang ada di rumah, kursi, tiba-tiba terus meja dijadikan di tempat camping. Ya, jadi meja dijadikan tempat camping. Jadi misalnya gini, nah, paling enak kan bikin gambar ya Bu ya. Nah, jadi ini meja, terus ini ditutup sarung. Wah, ini anaknya di sini. kecil kan ini pakai sarung. Nah, kan? Nah, jadi pakai sarung atau pakai spray. Jadi sementara ini hilangkan dulu pola-pola anak-anak itu sarung bukan untuk mainan, hanya untuk jangan kaku, kotor dicuci. Spray juga begitu bisa dipakai, sehingga anak-anak itu merasa ada semacam dunia fantasi ya, tapi di rumahnya, tidak peduli rumahnya kecil atau besar, apalagi besar. Yang kecil rumahnya mungkin tidak ada halaman belakang, cuman ada ruang tamu dan melutak di situ aja. Ya sudah, itu harus dicari, ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Oh, tadi barusan yang tadi saya tunjukkan, ini saku, ini nggak perlu ruang besar. Iya tadi nggak perlu ruang besar, aku juga pokoknya nyandar di tembok juga sudah berdiri aku. Oh, seperti itu bisa dilakukan. Kemudian ketika kita di rumah nggak ada, ya kalau ada kacang hijau boleh, kalau nggak ada ya pasir atau apa, kita mainkan. Tiba-tiba ibunya, sayang, mama mau nyanyi lagu yang kamu tahu, halo halo Bandung. Jadi kudu wani rada gelo, harus berani agak gini dikit. Itu juga, jadi itu untuk sebenarnya untuk hiburan juga buat orang tuanya supaya nggak stres. Yang bikin stres itu apa? Anaknya stres, bosen, orang tuanya juga bosen, nggak ada ide, mas diem, sudah marah-marah. Ya sudah, rugi semuanya. Jadi kita harus gimana Bu?
Ini juga ada guru yang ngeluh nih, katanya dari satu kelas 20 orang anak itu awal-awalnya Ya. Orang tuanya semangat kan nih nyetor laporan gitu ya, awal-awal minggu awal. Nah udah kesini tinggal 5-6 orang aja orang tua yang masih semangat, sisanya udah udah songsil. Iya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi, kita sebagai orang tua di rumah harus punya schedule. Ada jadwal berkreasi, jadwal main. Jadi, kalau perlu ditulis di bekas kalender ya, mungkin masih musim kalender yang lebaran itu, kan potong tuh kertasnya belakangnya. Bikin jadwal. Jadwal 1 minggu. Hari ini ada ayah nyanyi sambil pakai topeng gitu, atau nanti itu ada, sehingga anak itu yang PAUD yang belum bisa baca bahkan bisa membaca jadwal itu, nanti nggak lama lagi anak itu cepat membaca hanya gara-gara membaca sesuatu yang dia dengar, dia diulang-ulang, kemudian dia lihat ada bentuk visualnya, akhirnya anak itu bisa baca juga. Tapi poinnya bukan di situ, poinnya adalah orang tua punya jadwal. Yang bikin orang tua mulai yang awalnya semangat terus makin bosan karena nggak punya schedule. Jadi hanya ngikuti samakan dengan sekolah gitu. Tidak disamakan dengan sekolah, tapi ada aktivitas yang tentunya untuk intern di rumah itu menyenangkan gitu. Jadi ada aktivitas menyenangkan, misalnya tiba-tiba ada, kalau nggak ada kendang, nggak ada ini yang benar, ya pakai kardus, pakai ember, pakai apa, kita harus berubah. Itu poinnya itu. Dan karena ada jadwal, misalnya hari Selasa ada mama mau dongeng tentang apalah kayak gitu, dongeng aja. Di hari Selasa kan pasti ada jadwal juga dari sekolah. Jadi walaupun tidak sama, tetapi anak-anak itu merasa ada jadwal. Jadi ini pandemi ini membuat orang tua perlu beraktif ria dengan jadwal-jadwal yang seperti yang ada, seperti biasa, hanya di rumah. Yang membedakan cuma itu, hanya di rumah. Tentunya memang orang tua pasti capek kalau dampingi ya, kalau anaknya cuma 1, kalau 2. Nah ini anaknya 5, nah, misalnya anaknya 5, belum lagi anaknya memang cuma 2, tapi di situ juga banyak ponakan. Nah yuk ribut kan, beda kelas lagi. Nah karena konteks sekarang ini adalah tema TK-nya TK ya, TK dan PLB TK. Jadi anak-anak usia dini, nah itu dibutuhkan kemauan dan fokus dari orang tuanya. Silakan mencatat berbagai aktivitas orang tua itu sendiri, boleh dicatat. Saya harus kerja, saya harus ke pasar, saya harus begini, saya oke. Tetapi bahwa ada hak anak yang harus dipenuhi dan membantu bekerja sama dengan sekolah, itu hal lain. Saya yakin kalau orang tua berubah mindsetnya, itu nanti akan ringan. Lihat aja pas suasana udah lebih normal, lebih ringan. Karena apa? Sudah terbiasa dengan sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau disamakan kondisi sekarang ini dengan kondisi normal, dengan posisi anak di rumah dan anak, apalagi anak PAUD, kebayang. Anak PAUD itu sudah gerak terus, ngoceh terus, nggak mau ini, maunya itu, maunya ini. Dibutuhkan ketegasan orang tua untuk mengatur jadwal, fokus, tegas bukan kasar, lembut bukan lemah. Nah itu juga penting. Itu yang apa, poin-poin yang ingin saya sampaikan kayak gitu. Tapi ada yang menarik, Kak Andi bilang tadi slogan Kak Andi itu not only teach ya, not only teach but also touch gitu ya. Ini mungkin bisa menginspirasi guru-guru Kak Andi. Ya, not only teach but also touch. Karena memang pendidikan itu prinsipnya adalah mengubah perilaku, bukan sekadar memintarkan.
bukan sekadar membuat anak pandai, tapi mengubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku berakhlak baik, perilaku mandiri, perilaku semangat belajar, perilaku untuk menghargai orang lain, perilaku bekerja sama, dan sebagainya. Jadi itu yang diubah. Jadi karakternya yang diubah. Nah, kalau teach, kita mengajarkan, mungkin ada tekniknya harus begini, oke. Tetapi ketika seorang anak setelah menguasai sebuah ilmu, dia pintar. Menguasai ilmu ya, pintar.